Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini adalah hari yang luar biasa, amin. Karena kita tahu bahwa pengorbanan Tuhan buat kita sungguh luar biasa. Terima kasih, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pagi hari ini Tuhan kami datang tempat ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami menghadap ke tahta-Mu ya Bapa. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan bersama-sama Tuhan tempat ini Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu saja Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Ku tahu Dia penolongku. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin. Ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan
Terima kasih ya Tuhan. Sesungguhnya tidak ada pengorbanan yang lebih besar selain pengorbanan-Mu ya Tuhan. Sesungguhnya tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih-Mu Tuhan. Dan tidak ada cinta yang lebih besar dari cinta-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Engkau telah membuktikan Tuhan dengan Engkau di kayu salib ya Bapa untuk menebus dosa kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur atas pengorbanan Tuhan. Haleluya itu. Terima kasih ya Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu bagi
kasih Tuhan. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sesuatu yang terlalu besar kadang-kadang susah untuk kita dapatkan. Sesuatu yang terlalu mahal itu kadang-kadang susah untuk kita miliki. Bapak Ibu, beberapa engkau mungkin belum punya rumah pribadi dan engkau sangat merindukan rumah pribadi. Walaupun hari ini engkau berkata, Pak, saya belum mampu. Itu masih terlalu mahal buat saya. Beberapa engkau menginginkan sebuah kendaraan dan engkau berkata, Pak, sampai hari ini saya belum mampu karena itu masih terlalu mahal buat saya. Tetapi mungkin dengan anugerah, mujizat, kerja keras, apa yang terlalu mahal itu akan engkau dapatkan. Dengan jerih payahmu, dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Tetapi kalau bicara keselamatan, itu sebuah harga yang terlalu besar dan terlalu mahal, yang gak mungkin engkau usahakan dengan usahamu sendiri. Karena terlalu besar dan terlalu mahal, maka Yesus membayarkannya untuk kita. Maka Yesus memberikannya gratis untuk kita. Karena Dia yang sudah tanggung semua biayanya. Dan kita mendapatkan sesuatu yang berharga, yang besar, yang mahal. Karena itu jangan sia-siakan ibadah pagi hari ini. Mari sama-sama sambut firman Tuhan. Terlalu besar, terlalu besar darah-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin, haleluya. Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sebentar kami dengar firman-Mu, biarkan sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan, sepatah kata dari Tuhan mengubahkan, sepatah kata dari Tuhan memulihkan. Berkati yang hadir di ruangan ibadah ini, berkati yang ada di lantai 1, berkati yang ibadah online. Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, haleluya. Yang di lantai 1, coba saya ingin dengar tepuk tangannya yang keras dari lantai 1. Wih, haleluya, puji Tuhan. Ada banyak yang di lantai 1 yang hanya mendengar dari monitor, saudaraku ya, haleluya.
Kita akan lihat ke depan, kalau yang di lantai 1 tambah banyak, maka kita usahakan ada visualnya juga ya. Sekarang masih audio saja. Jadi yang di lantai 1 mungkin pelayan-pelayan yang ngalah. Tapi kalau Bapak Ibu mau dapat tempat di lantai utama, Bapak Ibu harus datang lebih pagi lagi. Haleluya, puji Tuhan. Oke, saya berharap yang di lantai utama, yang di lantai 1, dan Bapak Ibu Saudaraku yang menyimak ibadah online ini, engkau ada dalam frekuensi yang sama. Haleluya. Katakan sama-sama, frekuensi yang sama. 1, 2, 3. Haleluya. Oke, karena itu jangan ngobrol, kita ikuti pemberitaan firman Tuhan, karena pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang dasar tetapi penting ya. Sebelumnya turut berduka cita untuk Bu Maria atas meninggalnya papanya Melinda ya, sudah dikebumikan kemarin di Purworejo, dan kita hanya bisa menyatakan turut berduka cita ya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudaraku, mulai hari ini maka rekaman ibadah online tidak akan diposting ke YouTube Minggu malam, karena biasanya posting kan Minggu malam, tetapi kadang-kadang ada trouble sehingga pagi begini siarannya terganggu, harus ngulang ngerekam ibadah sore. Nah kalau rekamnya ibadah sore maka nggak akan bisa tepat waktu jam 7 malam di posting. Jadi mulai hari ini saya mengambil kebijakan karena yang hadir sudah mendekati normal. Jadi posting ibadah online Karisma itu akan dilakukan hari Senin, ya hari Senin. Jadi tidak Minggu malam lagi. Jadi kalau Minggu malam enggak posting atau Bapak Ibu nunggu-nunggu, mulai hari ini dipostingnya besok hari Senin, ya. Oke. Kemudian nanti sore menurut konfirmasi yang ada di WA saya akan ada satu saudara kita yang baru. Pindahan dari Medan lagi. Jadi ini belakangan ini banyak teman-teman dari Medan, saudaraku ya, yang Tuhan kirimkan. Dia sudah memperkenalkan, namanya saudara Dodi Silitonga. Jadi kita ketambahan lagi keluar satu orang masih lajang, dan dia tinggal di Borobudur. Dia kerja di PT apa gitu yang merenovasi Borobudur, karena Borobudur kan memang sedang dikembangkan, digarap dengan begitu luar biasa ya. Dan dia ada di perusahaan kontraktor itu, saya nggak ngerti bagian apa dia yang dikerjakan kontraktor ini, tapi pengembangan Borobudur, dan dia kos di Borobudur, dan dia cari gereja yang terdekat. Rupanya dia mendeteksi gereja ini yang paling dekat, dan dia sudah kontak saya. Nanti sore dia akan datang dan kita akan sambut dia. Puji Tuhan ya. Oke, ke PowerPoint saya, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar sebuah tema, penebusan darah Yesus kepada siapa dibayarkan. Saya pernah kasih statement ini beberapa minggu yang lalu. Kita akan belajar. Kita tahu bahwa Yesus membayar keselamatan kita dengan darahnya. Tapi persoalannya dan pertanyaannya adalah kepada siapa dia bayar? Dia bayar kepada Bapa atau dia bayar kepada iblis? Karena kan kita sering mendengar bahwa orang berdosa itu hidupnya dikuasai iblis. Orang berdosa itu jadi budaknya iblis. Apakah mungkin Yesus membayarkan darahnya kepada iblis? Atau dia membayarkannya kepada Bapa? Ini menarik saudaraku. Karena itu katakan kanan kiri, katakan ini menarik, katakan begitu. Haleluya, puji Tuhan ya. Oke, kita akan masuk di halaman yang berikutnya. Next. Ini yang pernah saya sampaikan tanggal 11 Oktober. Bahwa ketika kita belajar hikmat, untuk apa? Nah, ada 4 yang kita pelajari di tanggal 11 Oktober. Yang pertama, hikmat diperlukan untuk memahami rahasia akhir zaman. Yang kedua, hikmat diperlukan untuk memahami rahasia pelayanan. Dan yang ketiga, bagian ini, hikmat diperlukan untuk memahami rahasia keselamatan. Dan yang keempat, hikmat diperlukan untuk memahami rahasia kehendak Tuhan yang sempurna. Nah, di bagian 3 pada 11 Oktober, hikmat itu kita perlukan untuk memahami rahasia keselamatan. Sebab keselamatan itu mengandung sebuah rahasia yang besar. Tidak semua orang bisa ngerti.
Dan kalau kita mengerti dan mempercayai bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, dia mati buat kita. Untuk orang lain gak masuk akal, kenapa sih Tuhan harus menjelma jadi manusia, mati, menggantikan manusia. Betapa lemahnya Tuhan, betapa rendahnya Tuhan. Mati di kayu salib, hina. Orang gak bisa paham itu. Tetapi kalau kita bisa paham dan kita percaya, itu karena ada pekerjaan hikmat, ya, bahwa dia menggantikan kita. Jadi dia bukan lemah, dia bukan rendah, tapi dia sedang menggantikan posisi kita. Karena kita berdosa, seharusnya kita yang mati, dia turun dari sorga dan kemudian menggantikan posisi kita. Ada banyak yang gak ngerti itu. Efesus 1 ayat 7 saya bacakan. Kita perlu hikmat untuk memahami karya penebusan. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saya pernah kasih ilustrasi Jeff Bezos, orang terkaya di dunia yang kekayaannya sekian triliun dan kita nggak paham angka sebesar itu. Nah, apalagi kekayaan, keselamatan, anugerah yang dilimpahkannya untuk kita perlu hikmat. Jadi pagi hari ini, saat ini engkau yang ibadah online, kita akan belajar tentang hikmat penebusan, ya. Yang berikutnya, kita akan melihat arti kata tebus atau menebus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya percaya sih nggak usah dijelaskan juga, kita sudah ngerti ya apa artinya tebus atau menebus. Ada 5 arti tapi saya hanya ambil 3. Yang pertama, membayar dengan uang untuk mengambil kembali barang yang tergadai. Yang kedua, membayar dengan uang dan sebagainya untuk membebaskan tawanan, sandera, budak, belian dan sebagainya. Yang ketiga, arti tebus atau menebus itu membeli kembali. Jadi menebus barang gadaian. Nah, kemudian oleh Alkitab, oleh Tuhan, ilustrasi tebus menebus itu dipakai untuk menggambarkan bagaimana Tuhan mengampuni dosa kita. Yang mengerti katakan amin. Sebuah barang yang digadaikan, kadang-kadang kalau barang itu bisa ngomong, barang itu tersiksa loh Bapak Ibu. Iya kan? Kita butuh uang, lalu kita gadaikan motor ke pegadaian. Motornya kalau bisa ngomong, dia nggak seneng di pegadaian. Karena seharusnya motor itu dipakai berjalan dan bergerak. Tapi ketika ada di pegadaian, dia nganggur. Nah, bagaimana supaya bisa memfungsikan kembali motor itu? Maka seseorang atau kita yang empunya, kita harus bayar. Kita harus tebus motor itu. Misalnya, Pak, iya Pak, hidup saya ini susah Pak. Saya itu sudah main gadai-gadai semua saya gadaikan. Sekarang saya nggak ada lagi yang saya gadaikan datang ke pegadaian. Pak, bagaimana caranya saya supaya dapat dana yang cair? Ibu punya apa? Nggak punya apa-apa lagi. Cuma punya gigi palsu Pak. Haleluya, puji Tuhan. Setelah diteliti rupanya gigi palsunya emas 12 karat saudaraku. Haleluya. Dan kemudian oke lah, karena ibu sudah nggak punya apa-apa, karena ibu perlu dana, kami bisa menghargai gigi palsu ibu, emas 12 karat itu sekian juta misalnya. Maka kemudian kita lepaslah gigi kita, saudaraku, kita taruh di pegadaian. Haleluya. Itu gigi kalau bisa ngomong, aku lebih suka ada di mulutmu daripada ada di tempat pegadaian. Karena di tempat pegadaian, saudaraku, saya dirubungi semut, saudaraku, gitu ya, saudaraku ya. Di tempat pegadaian, giginya yang dimakan semut, saudaraku. Padahal kalau di mulut kita, gigi itu yang kita pakai makan semut. Nah, gitu kan, saudaraku ya. Jadi supaya barang itu kembali berfungsi, maka seseorang harus nebus, membayarkan sejumlah uang untuk mengambil barang yang tergadai. Atau arti yang kedua, tebusan itu juga bisa dipakai untuk membeli budak. Jadi zaman dulu itu ada pasar budak, budak itu dijejer, budak itu didisplay, budak itu dipajang, dan kemudian tuan-tuan yang kaya itu dia pilih, aku mau yang ini, ototnya besar, nah gitu kan, aku mau yang ini,
badannya kecil. Loh, kenapa pilih yang kecil? Aku perlu untuk masuk kolong. Nah, misalnya gitu saudaraku ya. Aku perlu untuk mengambil sesuatu yang nyelip-nyelip di bawah. Jadi aku perlu yang kecil, aku ambil yang ini. Nah, gitu ya. Jadi yang membeli itu artinya dia sedang tebus budak itu. Dan kemudian berpindah ke pemilikan. Lanjut yang berikutnya. Saya nggak mau lama-lama di situ, kita mau lihat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku perlu memperhatikan bahwa hanya dalam kekristenan ada konsep penebusan. Dan ini dahsyat, ini rahasia yang besar. Di luar sana kalau orang dosa ya dosa. Kalaupun kemudian ada di luar sana yang mengajarkan konsep pengampunan, pasti konsepnya berbeda. Karena konsep pengampunannya nggak ngerti, tapi kita jelas konsep pengampunannya itu artinya dosa kita diambil oleh Tuhan, dosa kita ditanggung oleh Yesus, Yesus yang benar jadi dosa. Yesus yang benar menanggung dosa kita. Mati di kayu salib. Konsepnya jelas, ya. Dan dalam kekristenan ada konsep penebusan. Jadi kalau ditanyakan ilustrasi tebus menebus itu digambarkan untuk penggambaran pengampunan dosa manusia, siapa yang menebus? Yesus. Ini semua ayatnya ada. Nanti kita akan lihat. Siapa yang ditebus? Manusia. Mengapa harus ditebus? Karena manusia menjadi budak dosa. Manusia tergadai oleh dosa. Dengan apa ditebus? Nah, kalau budak belian di zaman dulu yang dipajang, nebusnya ya pakai uang. Tapi ketika Tuhan mengampuni dosa manusia, nebusnya dengan darah Yesus. Kenapa darah? Yesus harus mati, mencurahkan darahnya. Bagaimana cara menebus kematian Yesus di kayu salib? Kenapa harus mati? Kenapa harus mengeluarkan darah? Karena ketika kita berdosa, seharusnya kita mati. Jadi taruhan dosa itu nyawa kita, hidup kita. Nah, pengganti penebusannya juga harus nyawa. Pengganti tebusannya juga harus darah. Yang mengerti katakan amin, saudaraku ya. Gak bisa uang. Karena ketika manusia berdosa itu seperti hutang yang tidak terbayar. Ketika manusia jatuh dalam dosa itu seperti hutang dan utang itu gak bisa terbayar walaupun dengan sejumlah uang seperti apapun. Karena hukumnya cuma satu, manusia berdosa harus mati. Manusia berdosa kena maut. Nah, supaya manusia bisa ditebus, satu-satunya cara juga ganti nyawa. Juga harus melalui darah yang suci. Dan itu hanya bisa terjadi lewat pengorbanan Yesus. Nah, pertanyaan yang paling bawah, kepada siapa tebusan itu dilakukan? Kepada Bapa atau kepada iblis? Kita masih akan belajar di situ ya. Bilang sama sebelah, perlu konsentrasi, katakan begitu. Haleluya, puji Tuhan ya. Lanjut, saya percaya Bapak Ibu semuanya bisa konsentrasi lah karena ini tanggal muda. Haleluya, puji Tuhan ya. Semuanya masih senyum-senyum. Haleluya, puji Tuhan ya. Di bawah ada jualan saudaraku ya, ada jualan, saya nggak tahu tasnya ada apa enggak, ada makanan. Bapak Ibu beli itu memberkati saudara seiman ya. Jadi ada saudara seiman yang berusaha dengan itu, saudaraku, dengan kita membeli kita dapat barang dan kita juga menabur untuk mereka ya. Jadi Bapak Ibu belilah ya, belilah. Oke, haleluya. Jualan kacang saya beli saudaraku, haleluya. Jualan telo saya beli saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya. Jualan roti tawar saya beli, haleluya, puji Tuhan. Kenapa? Karena saya ingin jadi berkat, haleluya, puji Tuhan ya. Kalau kita kasih 5.000 sama seseorang kan, masa ngasih cuma 5.000, dan dengan membeli barang, kita dapat barang, kita diuntungkan dan kita memberkati saudara seiman. Begitu. Ibrani 9 ayat 21 dan 22. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Ini perjanjian lama. Di perjanjian lama semua peralatan ibadah itu harus diperciki dengan darah supaya kudus. Darah binatang, ya, itu perjanjian lama. Jadi imam masuk ke tabernakel, kemudian dia menciprati, memerciki semua alat dengan darah. Supaya apa? Supaya kudus. Ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Yang kuning mari kita baca sama-sama karena ini statement yang penting dalam Alkitab.
Yang kuning mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini prinsip yang penting dalam kekristenan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Di perjanjian lama, darah ditumpahkan dengan gambaran binatang yang disembelih, binatang yang tidak sempurna, dan imam harus melakukannya berulang-ulang. Tapi di perjanjian baru gambaran itu disempurnakan oleh Yesus sebagai anak domba yang tidak bercela satu kali untuk selamanya, karena darahnya darah yang sempurna, darah yang tidak berdosa, ya. Jadi tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi mengucap syukur untuk pengorbanan darah Yesus. Karena itu kalau perjamuan sungguh-sungguh jangan main-main, kasih pengertian anak-anak kita. Kalau engkau melakukannya di rumah, ya sebisa mungkin kasih pengertian, ini berharga nak. Kasih pengertian saudaraku ya. Lanjut yang berikutnya. Jadi sekali lagi kita baca, tanpa darah tak ada pengampunan. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya. Sekarang saya akan maju untuk kita memahami ada 3 konsep penebusan. Ini menarik, ini menarik, ini menarik. Jadi ini agak teologis, tapi saya mencoba menyampaikannya sesederhana mungkin ya. Ada 3 konsep penebusan. Yang pertama kita baca sama-sama lagi ya, 1 Korintus 7 ayat 23. 1, 2, 3. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, kata dibeli di situ dalam bahasa Yunani dipakai kata agorazo. Ya, apa arti agorazo? Agorazo klik artinya membeli, membayar, menyerahkan sesuatu sebagai harga pembayaran yang setimpal bagi sesuatu barang lainnya. Itu arti agorazo. Singkatnya, agorazo itu artinya membeli. Berasal dari akar kata agora next yang berarti pasar luas dan terbuka. Jadi kata ini muncul sekali lagi dari situasi perdagangan budak, pasar budak terbuka, ya kan, luas. Dan kemudian kalau orang mau beli budak, maka dia harus membeli, membayar, menyerahkan sebagai harga pembayaran yang setimpal bagi sesuatu barang lainnya. Jadi ini konsep yang pertama. Ini rahasia. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah memahami tapi tidak terstruktur seperti yang saya sampaikan. Konsep yang pertama. Penebusan artinya manusia berada dalam dunia sebagai pasar dosa, dan Allah melalui Kristus yang tanpa dosa membeli manusia berdosa. Katakan sama-sama, manusia berdosa sama dengan budak dosa. 1, 2, 3. Ya. Dan kita ada di pasar dosa, ya. Dan kemudian Kristus karena dia ingin memiliki kita kembali, maka dia membeli manusia yang berdosa itu. Itulah agorazo. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh, tapi kita masuk konsep yang kedua. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, kata menebus di sana sekarang dipakai kata yang lain dalam bahasa Yunani, yaitu ex agorazo. Kata ex itu artinya keluar kan? Impor ke dalam, X keluar, ekstern keluar. Jadi X itu keluar. Jadi apa arti ex agorazo? Ex agorazo artinya dibeli keluar atau dipindahkan dari pasar dosa. Tadi yang pertama apa? Membeli. Tapi setelah dibeli, nggak cuma dibiarkan di pasar. Ngerti ya? Yesus mau setelah manusia itu dibeli, dia nggak tinggal di pasar terus, di pasar dosa. Tapi dia juga dipindahkan keluar dari dosa, dikeluarkan dari pasar dosa ini. Nah, karena itu kata menebus di situ dipakai kata ex agorazo. Intinya ex agorazo artinya dikeluarkan atau dipindahkan.
Katakan sama-sama, aku dikeluarkan dari dosa. 1, 2, 3. Inilah konsep yang kedua. Penebusan itu artinya juga memindahkan atau mengeluarkan manusia yang percaya dari pasar dosa. Jadi bukan cuma dibeli titik, tapi juga dikeluarkan. Bapak Ibu kalau ke warung, Bapak Ibu beli misalnya Pampers gitu kan. Pak, kok beli Pampers? Untuk siapa? Punya baby lagi ya? Atau punya orang tua yang sepuh, yang sudah lansia? Enggak, untuk saya. Haleluya, begitu ya saudaraku. Bapak Ibu beli Pampers, haleluya. Bapak Ibu setelah beli bayar, itu barangnya tetap di situ atau dibawa pulang? Bawa pulang kan? Jadi setelah dibeli, itu sah milik kita. Tapi nggak mungkin Pampersnya tetap di rak di toko. Barang itu harus dikeluarkan, kita bawa pulang untuk kita pakai. Haleluya, begitu kan? Karena saya sering beser kalau malam Pak, jadi sekarang saya pakai Pampers. Haleluya ya. Karena lantai saya tingkat 10, WC-nya ada di tingkat 1, begitu ya. Jadi daripada naik turun, saya pakai Pampers saja. Haleluya, begitu. Jadi dibeli keluar, itu ex agorazo. Itu konsep yang kedua. Nah konsep yang ketiga, Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah sekarang kata yang dipakai beda lagi. Dalam bahasa Yunani kata itu adalah lutroo. Apa arti lutroo? Bapak Ibu nggak hafal kalimatnya nggak apa-apa, tapi penting intinya. Penebusan artinya membeli, penebusan artinya mengeluarkan. Dan yang ketiga, lutroo itu artinya membebaskan atau melepaskan dari belenggu ikatan dosa dan disuruh pergi sebagai orang merdeka. Intinya penebusan itu juga bersifat memerdekakan atau membebaskan. Katakan sama-sama, aku dibebaskan dari dosa. Haleluya. Ya. Jadi dalam konteks budak tadi, ketika budaknya sudah dibeli, nggak cuma di pasar terus mejeng, enggak. Budaknya dikeluarkan dari situ. Sekarang menjadi milik yang beli, gitu kan? Tapi setelah biasanya orang beli budak itu untuk dipekerjakan lagi. Tapi ini Tuhan yang baik hati. Setelah dia lihat, ini budak ini kasihan, ini sudah lama jadi budak. Aku mau beli, aku mau bayar, dibayar. Berapa harganya? Sekian, bayar. Sekarang budak ini jadi milik si yang membeli. Tapi dia nggak terus mejeng di situ. Dia dikeluarkan dari situ. Sekarang jadi miliknya. Seharusnya boleh untuk dipekerjakan lagi. Tapi kemudian Tuhan yang baik ini berkata, aku membebaskan kamu dari budak. Aku mengizinkan kamu sekarang orang merdeka. Kamu bukan budak lagi. Itulah penebusan. Jadi konsep yang ketiga, penebusan berarti membebaskan dari ikatan dosa. Untuk jelasnya, saya perlu 2 orang untuk mengilustrasikan pengajaran ini. Nah, daripada saya pilih Bapak Ibu, saya akan pilih pastor asisten. Haleluya. Pak Agus dan Pak Andre maju ke depan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya perlu mereka. Puji Tuhan. Di depan saya saja sini. Nah, supaya masuk kamera. Iya, masuk kamera. Oke. Iya kan? Ini mau masuk YouTube loh. Oh, dilihat sedunia. Haleluya. Ya, sedunia melihat. Iya, jangan lakukanlah dengan serius, jangan cengingisan. Haleluya, puji Tuhan ya. Ini banyak netizen. Haleluya. Masuk semua? Nathan, masuk ya? Oke. Jadi kenapa saya panggil 2 orang Bapak Ibu? Saya perlu 2 orang untuk menggambarkan, satu mewakili orang berdosa dan satu menggambarkan iblis. Sekarang saya tanya saudaraku sebelum saya memutuskan, kira-kira yang kayak iblis yang mana saudaraku? Haleluya, puji Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan ya.
Iya, wah ganteng-ganteng ya, oh digambarkan seperti iblis saudaraku ya, haleluya. Nah ini anak-anak saya semua saudaraku ya, saya percaya mereka nggak akan marah. Jadi kita akan simulasikan dengan 3 pribadi. Ada orang berdosa, ada iblis, dan ada Tuhan. Dan karena saya baik hati, saya itu nggak tega saudaraku ya kalau mau memberikan beban yang macam-macam. Jadi saya tentukan saya jadi Tuhan. Haleluya, jadi Tuhan. Ini Pak Agus adalah orang berdosa dan Pak Andre itu menggambarkan iblis, menggambarkan saudaraku ya, haleluya, menggambarkan. Awas kalau diplesetkan saudaraku ya, haleluya, menggambarkan. Haleluya. Kenapa begitu saudaraku? Karena saya lihat Pak Andre ini sering membuli Pak Agus saudaraku ya, haleluya. Pak Agus ini orang baik hati, tulus, polos saudaraku ya. Mereka tuh kalau ketemu seperti Tom and Jerry gitu ya. Kalau jauh gitu kangen-kangenan, kalau dekat saling ngerjain saudaraku ya. Yang usil yang sebelah kiri saya ini saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Oke. Jadi Pak Agus adalah orang berdosa. Dan sebagai orang berdosa, hidupnya terikat oleh dosa, terikat oleh kejahatan. Ikat dia. Oh ada, oh sudah siap saudaraku, sudah siap. Saya sudah siapkan tali, dia sudah siap. Haleluya, puji Tuhan. Rupanya semangat sekali saudaraku ya, wah gitu ya. Sekarang ikatlah orang berdosa sebagai sesuatu yang kamu kuasai. Haleluya. Masuk ke sini dekat. Iya. Jangan ikat di leher. Ikat di tangan saja, haleluya, iya puji Tuhan, iya. Pak Agus sebagai orang berdosa, dia dikuasai oleh dosa, dia nggak bisa bikin apa-apa, hidupnya menderita. Dan dia, saudaraku, dia tidak bebas, ya, dia menderita, haleluya. Puji Tuhan, wis, semangat sekali, ya. Memang tidak salah saya menggambarkannya ya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Orang berdosa gak boleh ketawa. Orang berdosa itu susah. Orang berdosa itu teriak, berdosa susah Tuhan. Lepaskan aku dari dosanya. Nah, jadi jangan tertawa, menangislah. Haleluya, puji Tuhan. Ini orang berdosa yang ada di pasar dosa. Ini pasar dosa, saudaraku ya, pasar dosa. Iblis menguasai dia, begitu. Dan sekarang ada Bapa yang penuh kasih, saudaraku ya, haleluya. Ada Tuhan yang penuh kasih, melihat, aduh anakku kasihan. Dia teriak dong. Ada orang yang teriak karena dosa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hidupnya menderita. Sudah berjanji nggak akan jatuh dalam dosa, jatuh lagi. Dan akhirnya Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia. Jadi saya sekarang berlaku sebagai Yesus, saya datang saudaraku. Saya datang, saya menebus dia dengan darahnya. Ya, memang enak jadi gambaran Yesus, mati saudaraku. Ini sekarang saya buka. Kalau saya bukanya sih nggak pakai mati, tapi aslinya mati saudaraku. Ini ikatan dosa ini hanya bisa terbuka ketika Yesus mati dan mencurahkan darahnya. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan dibilang enak jadi saya harus mati karena menebus dosamu. Nah begitu kan, saya lepaskan saudaraku. Oke, sekarang saya sudah membeli dia, lunas. Ngerti ya? Konsep yang pertama sudah terjadi, membeli, agorazo. Tapi apakah kemudian saya tinggal, sudahlah bye-bye urusan hidupmu sendiri, lah karepmu Arab situ tidak apa-apa. Enggak saudaraku, Yesus tidak membiarkan dia ada di pasar dosa. Yesus mengeluarkan dia, memindahkan dia dari pasar dosa. Yesus bawa dia keluar. Yesus bawa keluar. Dan setelah keluar, berpindah, sekarang dia berkata, kamu merdeka. Kamu bukan lagi budak, kamu orang merdeka. Sekarang kembali ke tempatmu. Haleluya. Nah, ketika itu terjadi, saudaraku, ketika itu terjadi, Pak Andre bingung. Haleluya, puji Tuhan, belum saya suruh kembali. Haleluya. Ketika itu terjadi, iblis tuh nggak dapat apa-apa. Dari ketika Yesus melepaskan manusia dari dosa, iblis nggak dapat apa-apa. Iblis gigit jari karena milik yang dikuasainya sekarang sudah dibebaskan oleh Yesus.
Jadi penebusan membeli, memindahkan, dan membebaskan. Ya, nah sekarang udah pergi, selesai. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat dua orang yang luar biasa ini. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan sedikit lagi. Kita akan mulai jawab sekarang. Kepada siapa penebusan itu dibayarkan? Wahyu 5 ayat 9. Ini penting. Ya, ini penting. Saya baca. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kenapa tulisan bagi Allah saya besarkan dan tebalkan? Karena ini penekanan. Yesus nggak pernah bayar darahnya kepada iblis. Yesus bayarkan darahnya kepada Bapa. Kenapa begitu? Nanti di kesimpulan. Ini tinggal 4 halaman lalu kita kesimpulan. Alkitab jelas ketika Yesus beli bagi Allah. Yesus membebaskan kita bagi Allah. Yesus tidak pernah membayarkan darahnya kepada iblis. Enak saja. Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, ini perjanjian lama. 14 perjanjian baru, betapa lebihnya darah Yesus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Terlalu panjang ya ayatnya ya. Tapi intinya darah Yesus itu diilustrasikan untuk membayar, menebus orang-orang berdosa yang terikat dalam dosa, dibeli, dikeluarkan, dibebaskan. Tapi darah itu juga bersifat persembahan kepada Allah. Jadi pembayarannya kepada Allah, bukan kepada iblis. 1 Petrus 1, 18, 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jelas, katakan sama-sama, cukup jelas. 1, 2, 3. Nggak ada barang, tidak ada emas, tidak ada harta sebanyak apapun untuk bisa menebus dosa kita. Kesimpulan, 2 halaman kesimpulan. Ini kesimpulan yang pertama. Saya hanya mengulangi 3 konsep penebusan. Membeli dari pasar dosa, mengeluarkan dari pasar dosa, membebaskan dari ikatan dosa. Jadi membeli, mengeluarkan, membebaskan. Jadi ketika kita berkata, aku sudah ditebus Tuhan. Ku tahu dia penebusku, darahnya tebus dosaku, ku yakin. Yakin apa? Yakin bahwa aku sudah dibeli Yesus. Yakin bahwa aku sudah dikeluarkan dari dosa. Dan aku sudah dibebaskan dari dosa. Haleluya. Jadi kalau masih terpeleset jatuh dalam dosa, bilang, Tuhan aku minta ampun. Dan segera kita berkata, aku sudah minta ampun, aku sudah dibebaskan dari dosa. Iblis, aku masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi secara rohani, aku sudah dibebaskan dari dosa. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Halaman terakhir, kesimpulan 2. Nah, lebih jelas lagi. Mengapa pembayaran tebusan darah Yesus kepada Bapa, bukan kepada iblis? Karena keberdosaan manusia itu kepada Bapa. Ketika manusia berdosa, dia berdosa kepada Bapa, bukan kepada iblis. Nah, lalu posisi iblis sebenarnya bagaimana, Pak? Jadi ketika manusia berdosa tadi, dia berdosa kepada Bapa. Dan akibat dari dosa itu, dia dikuasai dosa, dia dikuasai iblis.
Tapi ada catatannya. Ada catatannya. Jelas ya, manusia tidak pernah berdosa kepada iblis. Manusia berdosa kepada Bapa. Sehingga pembayaran darahnya juga harus kepada Bapa. Nanti saya akan jelaskan. Betul iblis berkuasa, tapi jika darah Yesus dibayarkan kepada iblis, maka implikasinya iblis adalah makhluk superkuasa. Sepertinya kok enak aja, iblis ini penguasa dari orang berdosa. Dan Tuhan gak bisa apa-apa sebelum dia bayar darahnya sama iblis. Enak aja. Iblis tidak sekuat itu, saudaraku. Dibandingkan dengan kuasa Tuhan, iblis tidak sekuat yang kita bayangkan. Betul, dia makhluk surgawi, dia punya kekuatan, kita tahu. Tapi jangan berpikir bahwa ketika orang berdosa itu dikuasai iblis, maka iblis itu berkuasa sepenuhnya, total. Tuhan gak bisa ngapa-ngapain. Gak begitu. Jika darah Yesus dibayarkan kepada iblis, maka implikasinya sepertinya iblis makhluk yang super kuasa. Padahal kekuasaan iblis terhadap orang berdosa adalah kekuasaan terbatas. Yuk katakan sama-sama poin yang ketiga ini, 1, 2, 3. Kekuasaan iblis terhadap orang berdosa adalah kekuasaan terbatas. Betul sih, iblis yang kuasai orang berdosa ini, tapi terbatas. Tetap setiap jiwa itu Tuhan punya. Katakan sama-sama, setiap jiwa Tuhan punya. Makanya sangat memungkinkan orang berdosa dilepaskan dari kuasa setan. Orang berdosa dilepaskan dari kuasa iblis. Sangat memungkinkan. Kenapa? Karena Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang punya. Makanya Yesus harus membayarkannya kepada Bapa. Dan Bapa yang bergerak. Dan yang terakhir, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus tak pernah bertransaksi dan bernegosiasi dengan iblis. Yuk ulangi lagi sama-sama. 1, 2, 3. Yesus tak pernah bertransaksi dan bernegosiasi dengan iblis. Beberapa waktu yang lalu terjadi satu peristiwa kerasukan. Dan kami dipanggil untuk mengatasi itu. Tapi rupanya menjadi agak sulit karena kerasukannya itu, karena si yang kerasukan itu memelihara sebuah jimat tertentu. Artinya sebenarnya dia nggak mau lepas, tapi karena terjadi manifestasi dan kami dipanggil agak susah karena si orangnya itu belum mau melepaskan, gitu ya. Jadi peristiwa kerasukan itu terjadi karena dia pegang jimat. Dan rupanya ada pihak lain juga yang menangani. Ya kami tidak bisa ikut campur lebih banyak saudaraku ya. Karena situasinya seperti itu. Beda kalau orang yang karena sesuatu dia orang percaya dan kemudian kerasukan, oke, dia sudah jadi milik Tuhan. Ngusirnya enak gitu kan. Tapi karena kerasukan ini terjadi karena dia pelihara sesuatu, maka rasanya tidak bisa maksimal ya. Dan saya melihat perbedaan cara menangani pihak lain dengan kita. Pihak lain cara ngusirnya dibujuk. Pihak lain cara ngusirnya negosiasi. Nyuwun napa Mbah? Endok Jawa. Dicarikanlah telur Jawa saudaraku. Dan setelah dikasih telur Jawa, dia pergi. Tapi pindah ke sebelah, dia pergi tapi pindah ke sebelah. Jadi di luar sana pengusiran terjadi dengan negosiasi. Dan sepanjang Alkitab tidak pernah setan dibujuk-bujuk, setan diminta-minta, dimohon-mohon. Dan Yesus selalu berkata dengan tegas, keluar atau pergi. Yesus gak pernah negosiasi dengan iblis. Dan dengan pemahaman ini, maka darah Yesus itu dibayarkan kepada Bapa. Darah Yesus bukan untuk membujuk iblis supaya dia melepaskan kepunyaannya. Tapi darah Yesus itu kepada Bapa. Tuhan memberkati, mari kita masuk perjamuan kudus. Haleluya. Mari pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Haleluya. Mari renungkan firman Tuhan, bersyukur bahwa hidup kita telah dibeli. Engkau sudah dikeluarkan dari pasar dosa. Dan engkau sudah dimerdekakan dari dosa. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus, setiap kita mengucap syukur.
karena Tuhan sudah melakukannya sempurna untuk kita. Jangan dengar intimidasi dari musuh kita, dan biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Biarkan darah Yesus itu menutup bungkus hidup kita. Sekarang kita punya Bapa. Walaupun kita disebut hamba Tuhan, tetapi kita orang-orang merdeka yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Katakan, ku menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Hari ini ada beberapa di antara engkau yang melihat orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan, sepertinya kaya, diberkati, makmur, senang hidupnya. Tapi saya mau bilang bahwa kekayaan mereka tidak sanggup membuat mereka diselamatkan. Karena upah dosa itu maut. Setiap orang yang berdosa harus mati. Satu-satunya jalan supaya manusia diampuni dosanya adalah percaya kepada kematian, penebusan Yesus Kristus. Karena nyawa harus ditukar dengan nyawa. Karena itu Alkitab berkata bahwa kita yang percaya kepada Yesus adalah orang yang kaya. Dalam arti bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa dan kematian maut. Tanpa kita melakukan usaha sedikit pun, tanpa kita bayar dengan kekayaan dan harta kita. Makanya bersyukur dengan keberadaanmu, sesusah-susahnya engkau, semenderita-menderitanya engkau. Mari mengucap syukur bahwa Dia sudah melakukannya untuk kita. Dan sekarang kita adalah orang-orang yang merdeka. Amen. Saya berdoa supaya setiap engkau tidur nyenyak, makan puas, dan dicukupkan semua yang diperlukan hidupmu. Mari kita berdiri bersama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kekudusan-Mu melingkupi aku. Kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Sebentar kami akan terima tubuh dan darah Yesus, berkati, berbicara, teguhkan setiap firman-Mu, dan biarkan setiap umat-umat-Mu diyakinkan kembali bahwa Tuhan mengasihi mereka total, sempurna, tak bersyarat. Karena Engkau sudah melakukan 2000 tahun yang lalu untuk kami, mati menggantikan kami, dan berkati setiap umat-umat-Mu. Berkati pelayan-pelayan Tuhan, hadirat Tuhan menjamah dan turun atas hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu akan dilayani. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah menebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Aku jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir. Aku adalah ciptaan yang baru, yang sudah dibeli dan lunas dibayar oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, tidak ada harapan untuk seorang budak bisa bebas. Karena untuk seorang budak, sekali dia jadi budak, maka seumur hidup dia berpotensi jadi budak. Ketika dia jadi budak, gak ada peluang pembebasan, kecuali ada seorang yang baik hati, yang membeli dia untuk membebaskan dia. Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita tidak ada peluang untuk diselamatkan pada awalnya. Tetapi karena ada Yesus yang membeli kita, yang menebus kita, maka sekarang kita adalah orang merdeka. Karena itu saya mau mengajak orang-orang merdeka, mari bangkit berdiri bersama-sama. Jangan mau terintimidasi, jangan mau dikalahkan oleh perasaanmu, jangan mau dikalahkan oleh situasi, jangan mau terkecoh dengan situasi yang ada di sekeliling kita. Mari mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan. Engkau sudah menolong dan membebaskan aku. Engkau sudah membeli aku. Engkau sudah mengeluarkan aku dari pasar dosa. Engkau sudah membuat aku merdeka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari yang sakit fisik boleh angkat roti di tangan kanan kita. Yang kau merasa gak enak badan, sakit fisikmu, boleh angkat roti di tangan kananmu. Dan saya tahu bahwa ada di antara engkau yang sedang sakit perasaanmu, sakit emosimu, sakit egomu. Mari angkat tak roti di tangan kananmu. Ada sakit di perasaanmu, ada sakit di emosimu. Dan Yesus datang mati buat kita untuk menyembuhkan kita. Bukan hanya fisikmu, tetapi hatimu, jiwamu, emosimu. Mari semua kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Bapa, terima kasih buat pengorbanan anak-Mu Yesus. Sekarang kami mengerti jalan ceritanya. Sekarang kami mengerti kronologinya. Sekarang kami mengerti penjelasannya. Bahwa iblis sesungguhnya tidak pernah berkuasa penuh atas hidup kami. Terima kasih karena bahkan ketika kami masih berdosa, Engkau yang memiliki hidup kami. Amen. Dan hari ini kami ada di sini untuk percaya kepada kematian dan pengorbanan Yesus. Tuhan, terima kasih, biarkan Engkau berbicara lebih lanjut lagi kepada setiap anak-anak-Mu. Amen. Sebab pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku, makan dengan iman dalam nama Yesus. Nama yang tercinta buat dunia dan surga, nama yang tercinta buat dunia dan surga. Nama Yesus yang tercinta, nama yang tercinta buat dunia dan surga. Segera kami akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Segera kami akan ada di awan-awan permai. Segera kami akan ada di angkasa. Buat dunia dan surga, nama yang tercinta, nama yang tercinta, hanya nama-Mu Yesus. Dan surga, nama yang tercinta buat dunia dan surga. Itu nama yang indah. Itu nama yang indah. Nama Yesus, nama Yesus. Itu nama yang indah. Itu nama yang indah. Dari surga mulia, dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya. Haleluya, diusirnya, hati susah dihiburnya, dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah. Mari angkat cawan anggur darah Yesus. Itu nama yang indah, nama Yesus.
setelah itu dia mengambil cawan anggur, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu mengingat akan aku. Mari minum darah Yesus dalam nama Yesus. Dan sekarang pulanglah, bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus menyertai tubuh, jiwa, dan rohmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah keberuntungan yang ajaib, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah perlindungan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati.